Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, lanjut dari bab sebelum dulu itulah terakhir najis sudah selesai katanya. Bahas najis. Jadi sekarang menginjak ke pembahasan yang berkaitan dengan wanita. Oke, kitab saya halaman 110 bab haid dan nifas. Sampai situ ya. Halaman 95. Halaman 95. Walaupun ini sebenarnya yang mengalami wanita, tapi tetap saja seorang laki-laki mesti ada kaitan dengan wanita. Istri, anak, kakak, adik, dan sebagainya. Maka ini juga harus, kaum laki-laki juga harus tahu juga, karena banyak wanita yang di bawah naungan kita ya. Sehingga kalau mereka nggak tahu, kita bisa memberitahu bagaimana hukum haid, nifas, dan istihadah dan ketentuan-ketentuannya dan sebagainya. Gitu. Jadi walaupun kita tidak mengalami, terus saya nggak mengalami, ngapain belajar masalahnya? Walaupun tidak mengalami, tapi kita punya naungan, menaungi banyak wanita. Sampun ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil haidi wan nifas wal istihadah wa yaruju minal farji salah satu dima'in damul haid wan nifas wal istihadah. Pasal membicarakan tentang haid, nifas, dan istihadah. Ada 3 macam darah yang biasa keluar dari farji atau vagina seorang wanita. Yang pertama darah haid, kemudian darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Sekarang darah haid itu apa itu? Adapun darah haid adalah darah yang keluar sewaktu seorang dalam usia haid. Usia haid dikatakan usia haid yaitu masuk umur 9 tahun ke atas. Sehingga kalau wanita-wanita yang mengeluarkan darah sebelum umur 9 tahun berarti bukan darah haid ya. Jadi batas minimal seorang wanita mengeluarkan darah dan dianggap darah haid kalau sudah umur 9 tahun. Kemudian keluarnya dari farji seorang wanita jelas. Kalau laki-laki berarti nggak ada laki-laki haid. Jadi yang haid itu khusus wanita. Berarti kalau laki-laki nggak ada jedal, nggak sholat itu. Yang nggak sholat itu khusus wanita aja kalau haid. Kemudian di samping itu keluarnya secara sehat-sehat saja. Maksudnya keluarnya darah itu bukan karena suatu penyakit, tetapi memang semata-mata karena tabiat atau alamiah bagi wanita mengeluarkan darah haid ya. Tapi kalau keluarnya itu karena sakit berarti nanti bukan darah haid. Dan juga bukan disebabkan melahirkan. Keluar darahnya bukan karena penyakit, kemudian keluar darahnya bukan karena melahirkan. Karena penyakit nanti namanya istihadah, kalau karena melahirkan namanya nifas. Nah, sekarang untuk mengetahui darah haid, sebenarnya ini ada batasan warna. Di sini memakai warna darah haid itu sangat merah. Ini diambil warna yang sangat kuat.
ketika puncaknya wanita haid itu, ketika lagi memuncak itu nanti warna darahnya itu merah bahkan sampai ke hitam-hitaman dan rasanya panas keluarnya itu, sehingga biasanya banyak sekali tanda-tanda wanita mau haid itu kadang-kadang meriang dulu atau gimana dulu, ada tanda-tanda khusus biasanya itu. Dan itu memang supaya memudahkan, dikasih tanda-tanda, oh berarti dia sudah akan pengalaman kalau rasanya seperti ini mau haid ini, sehingga persiapan sholatnya didahulukan, jangan ditunda-tunda dan sebagainya. Oleh Allah Subhanahu wa taala umumnya itu wanita haidnya wanita kalau yang normal itu biasanya tidak jauh dari hari kebiasaannya atau tanggal-tanggal kebiasaannya. Makanya dalam masalah menghitung darah haid itu pakai penelitian, hasil penelitian Imam Syafi'i meneliti dari kalangan kaum wanita, kemudian dijadikan sebuah hukum, karena nanti umumnya akan seperti itu, tidak lepas dari itu, kecuali nanti memang nggak normal dan sebagainya sehingga haidnya kocar-kacir. Nah itu. Di sini menggunakan warna darah haid itu sangat merah, agak kehitaman dan sangat menyengat. Tidak terdapat pada kebanyakan redaksi kitamatan di dalam kitab sehat terdapat keterangan bahwa darah haid itu warnanya sangat merah hingga nampak seperti hitam kehitaman dan rasanya hangat menyengat seperti layaknya api hendak membakar, saking panasnya. Jadi darah haid itu ketika lagi memuncaknya itu panas. Tapi secara umum ini sebenarnya warna darah haid, dikatakan darah haid itu di sini kita tengok keterangan dalam keterangan. Keterangan yang pertama masalah, jadi bukan hanya manusia saja yang haid, ada binatang-binatang yang haid. Ada yang secara sepakat para alim ulama, di antaranya wanita jelas manusia, kemudian kelinci, terenggiling, kelawar, juga termasuk onta, kuda, anjing, cecak, termasuk hewan-hewan yang haid. Sampai ulama itu jadi bukan hanya kedokteran saja, jadi ulama pun meneliti hewan-hewan yang haid juga. Sampai cecak pun diketahui bahwa haid juga. Kemudian keterangan kedua baru masalah mengenai darah tadi ya. Di atas itu disebutkan warna darah haid itu merah kehitam-hitaman, ini diambil yang darah yang paling kuat, tapi sebenarnya tidak ya. Jadi ada masih dianggap darah haid itu ada 5 kriteria, kita lihat di bawah ini. Warna hitam yang disebut musonah bukanlah satu-satunya warna darah haid. Hanya saja warna hitam adalah yang terkuat di antara warna-warna darah haid yang jumlahnya ada 5. Jadi kadang-kadang dicolek pakai kapas, di situ masih ada keruh-keruh, coklat-coklat. Nah itu bukan warna darah. Lah itu pun di sini nanti masih dianggap darah haid. Bukan berarti darah haid itu harus merah terus, tidak. Itu yang darah yang terkuat. Di sini ada hitam, kemudian merah. Tingkatannya yang pertama merah yang hitam, kayak ati mungkin. Kemudian yang kedua merah, ya seperti darah biasa. Kemudian yang ketiga merah campur kuning-kuning. Ini sudah mau selesai biasanya ya. Kemudian kuning, kemudian keruh. Nah inilah, sehingga kalau wanita haid kemudian diteliti dicolek kok masih kapas, dicolek dengan kapas masih keruh, tidak jernih kapasnya, ini berarti masih dihukumi haid ya, masih dihukumi haid. Ini masalah warnanya ya. Kemudian masalah sifatnya, kita tengok berikutnya. Sementara sifat-sifatnya darah haid itu ada 4. Yang pertama bentuknya kental, gumpalan-gumpalan itu biasanya kalau lagi sangat kuatnya itu lagi
Nah, itu sambil gumpal-gumpal darahnya. Kemudian baunya busuk, baunya namanya darah. Kental, kadang-kadang kental nggak berbau, kadang-kadang berbau busuk tapi nggak kental, kadang-kadang kental plus bau. Kemudian yang keempat, kadang-kadang berupa hanya sekedar cairan, hanya sekedar delmek-delmek tok gitu, berkat-berkat. Karena darah haid itu bukan terus mancur terus kayak keran bocor gitu. Itu mungkin hari-hari pertama saja kan. Hari berikutnya tinggal keruh-keruh, dicolek-colek pakai kapas masih ada warna-warna keruhnya, itu masih dianggap haid. Ini untuk menentukan warna haid dan sifat, warna darah haid dan sifat-sifatnya. Ya, sekarang mengenai nifas. Wanifas wadam al kharij. Darah nifas, darah yang keluar beriringan dengan keluarnya seorang bayi melahirkan. Setelahnya, sedang dalam yang keluar bersama dengan seorang anak, atau keluar sewaktu bayi belum lahir, itu bukan darah nifas. Darah nifas itu bayi brojol kemudian darah brojol, nah, itu baru darah nifas. Tapi kalau keluar darah yang keluar bareng dengan bayi, itu belum dianggap nifas. Sehingga kadang-kadang orang melahirkan tidak ada nifas, kadang-kadang hanya darah yang keluar dengan bayi aja, habis itu tidak keluar lagi. Nah, berarti dia ketika itu tidak nifas. Cuma nanti ada di sini jarak, ya, jarak nanti di dalam keterangan itu. Awalnya nggak keluar, tapi setelah seminggu kemudian baru keluar. Nah, ini nanti bagaimana ini? Ya, nanti selagi tidak sampai batas 15 hari itu masih dianggap darah nifas. Misalnya tanggal 1 melahirkan, habis itu tidak, setelah melahirkan tidak mengeluarkan darah sama sekali, berarti masih dinanti. Sampai selagi sampai sebelum 15 hari dari setelah melahirkan kok dia mengeluarkan darah, berarti masih dianggap darah nifas. Berarti ketika itu dia nifas berarti. Cuman nggak langsung setelah melahirkan. Tapi kalau sudah 15 hari baru mengeluarkan darah, itu nanti jadinya bisa dianggap darah haid, bisa juga dianggap darah istihadah, tergantung memenuhi syarat darah haid apa tidak itu nanti. Ya, jarak antara melahirkan sama keluarnya darah itu tidak lebih dari 15 hari jarak jedanya. Jarak habis melahirkan tidak mengeluarkan darah, nah itu dianggap nanti kok setelahnya mengeluarkan darah dan mau dianggap darah nifas itu selagi keluarnya tidak lebih dari 15 hari. Tanggal 1 melahirkan, habis itu tidak mengeluarkan darah, terus tanggal 10 mengeluarkan darah, lah itu masih dianggap darah nifas. Terus tanggal 10 nifas keluar darah terus nanti sampai 60 hari. Tapi 60 hari nanti ngitungnya bukan tanggal 10 tapi mulai tanggal 1. Nah, ini keterangannya kita tengok. Darah nifas paling banyak 60 hari. Penghitungan 60 hari dari mulai semenjak keluarnya bayi, bukan keluarnya darah. Sehingga umpamanya seandainya habis melahirkan nggak mengeluarkan darah, keluar darahnya setelah beberapa 5 hari, maka mulai penghitungannya 60 hari bukan pas keluarnya tapi pas melahirkan.
Kecuali sampai 15 hari dia nggak mengeluarkan darah sama sekali setelah melahirkan. Setelah 15 hari baru mengeluarkan darah, maka berarti dianggap dia ketika itu tidak nipas. Berarti dia tidak nipas. Nah, darah itu nanti bukan darah nipas jadinya. Tergantung nanti, bisa dianggap darah haid kalau memenuhi syarat-syarat darah haid, bisa dianggap darah istihadhah kalau tidak memenuhi syarat haid. Gitu. Jadi sini kan darah nipas paling banyak 60 hari, penghitungan 60 hari dari mulai semenjak keluarnya bayi. Untuk dikatakan darah nipas terhitung mulai keluarnya darah. Kalau darah nipasnya dihitung mulai keluarnya darah, tapi hitungan 60 harinya bukan mulai keluarnya darah, tapi mulai melahirkan. Itu. Tapi dianggap nipasnya mulai mengeluarkan darah. Untuk dikatakan darah nipas terhitung mulai keluarnya darah. Semisal lahir tanggal 1, tanggal 1 melahirkan, keluar darah tanggal 5, maka penghitungan jumlah 60 hari mulai tanggal 1 bukan tanggal 5. Sedangkan penamaan darah nipas mulainya tanggal 5 karena tanggal 1 belum mengeluarkan darah. Nah, terus kemudian keterangan kedua seperti tadi yang saya sampaikan, akibal wiladah, mengiring-iringi melahirkan, masih dikatakan darah nipas apabila pemisah antara melahirkan dengan keluarnya darah belum melebihi 15 hari. Nah, seperti tadi, tanggal 1 lahir, kemudian nggak mengeluarkan darah. Nah, nanti dianggap darah nipas kalau dia mengeluarkan darah, kalau keluarnya darah itu tidak lebih dari 15 hari dari masa jeda itu. Darah nipas sudah. Sekarang istihadhah. Darah istihadhah ialah darah yang keluar pada waktu selain hari-hari haid dan bukan sewaktu sedang nipas, yang keluarnya tidak secara sehat, darah penyakit. Ya. Nanti ada batasan setelahnya, nanti akan dibahas mengenai batasan haid dan batasan nipas. Berarti kalau tidak mengikuti batasan itu baru dinamakan darah istihadhah. Terangan. Lah, maksud daripada selain hari haid dan nipas itu bagaimana ini? Nah, gambarannya yang pertama, darah keluar dari seorang wanita yang umurnya kurang dari 9 tahun. Karena batas minimal haid tadi berapa? Umur 9 tahun. Sehingga kalau ada wanita umurnya kurang dari 9 tahun kok mengeluarkan darah, tidak dinamakan darah haid, tapi darah istihadhah, darah penyakit. Darah penyakit. Nah, nanti ada hukumnya. Nanti kalau darah istihadhah itu nanti dia masih punya kewajiban, tetap punya kewajiban sholat dan sebagainya. Wudu, sholat, puasa dan sebagainya. Nanti caranya kalau mau sholat dibersihkan, kemudian dikasih balut, kemudian wudu baru sholat. Walaupun nanti setelah itu keluar maka sholatnya tetap lanjut saja. Dan wudunya harus nunggu setelah masuk waktu sholat. Ini bagi yang punya penyakit darah istihadhah. Jadi masih tetap punya kewajiban sholat. Cuman caranya setiap mau sholat harus dibersihkan darahnya, ganti pembalut yang baru, kemudian baru sholat. Walaupun nanti tengah-tengah sholat keluar darah tidak masalah. Kalau ini darah istihadhah. Gambar yang kedua, darah tidak keluar di waktu haid dan nipas, keluar kurang dari sehari semalam, yang dimana itu adalah batas minimal haid. Jam 12 malam mengeluarkan darah, jam 4 berhenti total, dicolek-colek kapas bersih. Aduh, berarti kan belum ada 24 jam. Terus ya berarti dia berarti darah yang keluar itu dianggap darah istihadhah.
Cuman permasalahannya nanti kok berikutnya keluar lagi. Selagi masih dalam jarak 15 hari dan itu dikumpulkan ada 24 jam, maka itu dianggap darah haid juga. Walaupun nanti prakteknya ketika berhenti tetap dia wajib sholat dan sebagainya, karena kan belum tahu akan keluar lagi apa tidak. Gitu. Tanggal 1 keluarnya cuma 5 jam. Ya habis itu ya bersihkan, sholat dan bersihkan. Besok mau keluar lagi, ya dinanti lagi. Keluar lagi 5 jam. Waduh. Berarti habis itu bersihkan lagi, berarti masih ini darah ini masih belum jelas ini. Ya. Selagi masih masa 15 hari itu belum bisa dipastikan itu istihadhah ataupun haid. Cuman setiap berhenti dia wajib sholat dan sebagainya. Nah, karena kan belum tahu. Kok hari ketiga keluar lagi 5 jam lagi, habis itu berhenti lagi. Ya berarti baru 15 jam kan. Kemudian keluar lagi 5 jam lagi, baru 20 jam. Kemudian hari kelima ataupun habis itu hari ke-6 nggak keluar. Tanggal 14 hari ke-14 keluar lagi. Seandainya digabungkan antara yang pertama sampai yang ke-14 itu ada 24 jam. Baru dikatakan darah haid gitu. Berarti yang dulu-dulu itu dianggap darah haid. Adapun sholat-sholat yang dikerjakan ya sudah dikerjakan, dan waktu itu kan belum tahu itu statusnya darah apa. Kecuali tanggal 1 keluar darah haid cuman 5 jam. Terus habis itu enggak keluar sampai 15 hari. Sampai 15 hari ke depan baru keluar. Ya berarti yang dulu itu tidak dianggap darah haid tapi istihadhah, karena enggak ada 24 jam. Ini gambaran dianggap darah istihadhah. Kalau pada waktu keluar darah ini kita tidak tahu kita enggak, putus nyambung, putus bersih kemudian sambung lagi, berapa hari kemudian putus bersih lagi. Pada waktu bersih itu kita menyangka kan sudah bersih. Ya. Nah, pada waktu melaksanakan hubungan suami istri di situ itu dibolehkan enggak? Itu dihukumi suci pokoknya. Berarti dihukumi ketika enggak keluar darah itu dihukumi sudah suci. Jadi sudah tidak haid lagi. Nah, sehingga makanya wajib sholat dan sebagainya. Karena kan nggak tahu akan keluar lagi apa tidak. Maka sudah dianggap orang biasa, tidak haid. Ini kasus ini pada waktu terakhir hampir selesai kan terongnya dicabut. Nah, itu darah keluar. Ya itu kan nggak tahu berarti. Terus kalau ketika awal berhubungan tidak keluar darah maka dianggap suci. Kemudian setelah belum selesai keluar berarti itu dianggap haid, jangan diteruskan. Selesai. Ya. Kalau sudah tahu kok keluar lagi berarti harus berhenti, karena itu juga belum bisa dipastikan itu haid atau tidak. Cuman sudah wajib untuk ditahan. Sholat juga nggak boleh. Nah, nanti kok kalau berhenti lagi, ya seperti itu. Pokoknya hitungannya seperti itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, keterangan yang ketiga termasuk dianggap darah istihadhah kalau keluarnya lebih dari 15 hari. Tanggal 1 keluar terus sampai tanggal 15, tanggal 16 kok masih keluar kebablasan. Nah, itu darah istihadhah yang tanggal 16. Berarti ketika itu dia wajib sholat, wajib dibersihkan, wajib sholat walaupun keluar enggak masalah terus. Dan nanti tidak wajib qadha ya.
Orang-orang yang istihadhah, sholatnya orang istihadhah kalau seandainya sudah memenuhi kriteria, yaitu dibersihkan dulu, kemudian pembalutnya baru, kemudian wudhu, kemudian langsung sholat, kok ke tengah-tengah sholat keluar, lanjut aja, dan nanti tidak wajib qadha karena dia sudah mengikuti aturan hukum yang diterapkan bagi dia. Gitu. Nifas haid itu nggak ada qadha. Maksudnya Waktu nifas atau waktu haid itu. kalau sholat tidak wajib diqadha, bahkan tidak boleh, nggak usah. Kalau puasa diqadha, tapi kalau sholat tidak. Kecuali kalau pas datang sudah masuk waktu duhur, nggak cepat-cepat sholat, tahu-tahu jam 1 haid, ya berarti dia mengqadha duhur itu. Mengqadha duhur. Berarti hukumnya sama dengan ini saja, kayak misalnya orang laki-laki atau borok atau bisul gitu, dan darah yang mengalir itu bisa ini nggak apa-apa ya sholat. Kalau darah luka itu termasuk darah yang dimakfu selagi masih berada di anggota luka ataupun di daerah-daerah yang tidak bisa dihindari. Nah, tidak termasuk orang yang senantiasa punya hadas, jadi termasuk dimakfu kemarin kan itu. Darah yang dimakfu, darah luka, darah bekam selagi masih berada di tempatnya itu termasuk darah-darah yang dimakfu selagi tidak sengaja dipeletos. Kalau bisul sengaja dipeletos kemudian darahnya banjir, ya itu tidak dimakfu. Ini darah yang mengalir dengan sendirinya dimaafkan. Yang daimul hadas itu yang senantiasa hadas, misalnya beser, senantiasa klepnya sudah bocor, jadi keluar kencing terus walaupun sedikit-sedikit, netes-netes yang mbah-mbah biasanya itu. Lah itu bagaimana itu? Ya ketika mau sholat, ketika mau wudhu dibersihkan, kasih pembalut, kasih kondom, kemudian wudhu, walaupun tengah-tengah wudhu keluar netes-netes tidak masalah, terus wudhu dan cepat-cepat langsung sholat. Dan wudhunya harus sudah masuk waktu sholat. Kalau untuk sholat duhur maka nunggu adzan duhur, mau sholat asar nunggu, dan setiap sholat harus wudhu. Ya, ini bagi orang yang senantiasa punya hadas, bukan najis. Beda antara hadas dan najis. Kalau hadas itu kan keluarnya sesuatu dari dua jalan, itu yang menyebabkan hadas. Tapi kalau keluar darah dari luka itu kan tidak menyebabkan hadas, tidak menyebabkan wudhunya batal. Kita punya wudhu kemudian kena luka, akhirnya darahnya keluar, wudhunya batal apa tidak? Tidak. Tapi kalau wudhu kemudian keluar air kencing walaupun sedikit, batal. Nah, ini makanya kaitannya dengan hadas. Daimul hadas itu kaitannya dengan hadas. Tapi kalau luka-luka itu kaitannya dengan najis yang dimaafkan. Kemudian yang keempat, keluar sebelum lewatnya minimal masa suci 15 hari 15 malam. Jadi jarak minimal masa suci antara dua haid yaitu 15 hari. Tanggal 1 haid sampai tanggal 15. Tanggal 15 suci. Nah nanti dianggap darah haid lagi ketika keluar darah lagi. Itu kalau antara haid tanggal 15 itu ada 15 hari, berarti tanggal 1 bulan depan baru keluar. Nah itu baru dianggap haid. Tapi belum sampai 15 hari kok keluar lagi, itu dianggap darah istihadhah. Tanggal 1 sampai tanggal 15 haid, habis itu berhenti. Baru tanggal 25 kok keluar lagi, tidak dikatakan darah haid ya. Karena antara masa suci dan haid tidak ada 15 hari, baru berapa? 10 hari kan, antara 15 sampai 25. Walaupun berturut-turut
itu coba 5, 6 terus tetap. Tetap. Gitu. Lah, nanti kecuali jatuh ke tanggal 1. Nah, itu nanti kalau jatuh ke tanggal 1, nanti di sini ditengok dulu statusnya wanita itu. Wanita yang bagaimana? Di sini nanti ada 7 macam. Halaman berikutnya nanti ada wanita yang baru pertama kali haid, ada yang sudah sering haid tapi tidak bisa membedakan warna darah. Ini darah haid atau darah penyakit. Itu ada 7 dalam keterangan tengok itu kan nanti setelahnya itu ada 7 macam jenis wanita dalam mengalami masa haid. Ada yang baru pemula, ada yang sudah lama tapi nggak paham masalah haid, sepenting keluar darah terus darah apa wi. Nah, ada yang sudah bisa. Nah, ini kalau ini haid ini, oh enggak ini. Nanti ada berikutnya. Kemudian yang kelima, keluar pada saat melahirkan yang tidak bersambung dengan darah haid sebelumnya. Bareng, darah yang keluar bareng dengan bayi. Itu kalau sebelumnya tidak haid. Karena kan ada wanita, walaupun secara umum wanita hamil tidak haid, tapi ada juga yang haid. Nah, kalau sebelum melahirkan itu haid dulu, maka nanti darah yang keluar bareng dengan anak itu tetap dianggap haid. Ya. Tapi kalau sebelumnya itu tidak haid, kemudian melahirkan mengeluarkan darah, nah itu enggak dianggap darah nifas, ya darah istihadhah itu. Ini keluar pada saat melahirkan yang tidak bersambung dengan darah haid sebelumnya. Ini kan 5 ini untuk menentukan darah istihadhah kan. Untuk menentukan darah istihadhah 5 ini. Yang pertama keluar dari wanita yang belum berusia 9 tahun. Yang kedua keluar kurang dari sehari semalam. Yang ketiga keluar lebih dari 15 hari. Yang keempat keluar sebelum lewatnya minimal masa suci. Jadi minimal masa suci adalah 15 hari antara haid satu dengan haid yang lainnya. 15 hari. Darah yang keluar setelah melahirkan, bukan mengiringi melahirkan. Mengiringi itu maksudnya setelah. Kalau yang bareng itu tidak dikatakan darah nifas. Bayi brojol itu kan ada darahnya biasanya. Itu bukan darah nifas. Darah nifas itu yang setelah itu. Iya. Sehingga ada wanita yang habis melahirkan darahnya hanya itu aja. Habis itu enggak mengeluarkan sama sekali. Kalau sesar itu mengeluarkan darah nifas biasanya. Enggak. Kalau sesar? Enggak. Enggak. Enggak ada darahnya. Langsung bisa dipakai. Langsung menanam jagung. Ngejar target kelihatannya. Iya. Masa nifas 2 bulan ya. 40 hari. 60 hari nifas minimal sak cerotan, nanti ada batasannya. Umumnya 40 hari, maksimalnya 60 hari. Tapi ngitung 60 hari itu mulai lahir, bukan mulai keluar darah haid, darah nifas. Nah, sekarang ini keterangan yang kedua ini masalah cara bersucinya orang yang istihadhah. Bagi wanita yang istihadhah cara bersucinya di sini ada ini. Bagi orang yang mengalami istihadhah tetap berkewajiban puasa. Wajib puasa. Kalau haid nifas tidak wajib, cuman wajib qadha. Tapi kalau istihadhah tetap wajib puasa. Dan sholat masih wajib sholat
dan boleh mengerjakan ibadah yang lain yang tercegah bagi orang yang haid. Di mana orang haid nggak boleh, bagi orang istihadhah boleh. Baca Al-Quran bagi orang haid nggak boleh, tapi bagi orang istihadhah boleh. Hanya saja sebelum berwudu alias sebelum bersuci dia, darah harus dibersihkan. Kalau mau wudu, setiap mau wudu, wanita yang istihadhah setiap mau wudu darahnya harus dibersihkan, kemudian diganti pakai pembalut yang baru, dan semua ini harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kalau untuk sholat duhur berarti wudunya nunggu adzan duhur seperti tadi. Mau sholat asar berarti nunggu masuk waktu asar. Kenapa ini? Karena bersucinya wanita yang istihadhah ini termasuk dalam keadaan darurat. Sebagaimana tayamum. Tayamum itu tatkala darurat, tidak ada air atau nggak bisa menggunakan air. Tayamum itu kan boleh kalau sudah masuk waktu sholat. Begitu juga bersucinya orang yang istihadhah tatkala sudah masuk waktu sholat. Nah sekarang baru masa haid, nifas dan sebagainya. Wa qalul haid zamanan yaumun wa lailatun ay miqdaru dalika wa arba'atun wa isruna sa'ah al ittisal al muqtadi fil haid. Adapun sedikitnya masa haid itu 1 hari 1 malam, maksudnya yaitu kira-kira berapa? 24 jam. Secara langsung terus menerus menurut kebiasaan haid. Kemudian masa yang terbanyak 15 hari. Di sini memang ada kata-kata secara langsung terus menerus, tapi sebenarnya tidak. Sehingga dalam keterangan kita tengok dalam keterangan. Keluarnya darah haid sehari semalam atau 24 jam ini bisa terus menerus atau mungkin terputus. Tapi masih dalam masa lingkup 15 hari seperti tadi. Ya. Tanggal 1 keluar darah haid cuma 5 jam. Ya ketika keluar darah haid, ketika keluar darah langsung dianggap dihukumi haid gitu. Cuman tatkala berhenti ya berarti bukan darah haid itu tadi, karena nggak ada 1 hari 1 malam. Tapi belum tentu juga itu bukan darah haid, karena masih menunggu. Jadi wanita yang keluar darah sedikit ya, itu nanti masih ada kemungkinan itu berupa darah haid, bisa juga darah istihadhah, tergantung selama 15 hari ke depannya itu dia masih mengeluarkan darah enggak. Kalau masih mengeluarkan darah lagi yang seandainya dijumlah ada 24 jam, berarti bulan itu dia haid gitu. Tapi kalau kurang dari 24 jam walaupun selama 15 hari dikumpulkan, berarti ketika itu dia tidak haid, itu adalah darah istihadhah. Cuman secara prakteknya seperti tadi, ketika keluar darah berarti dia tidak wajib sholat dan sebagainya. Ketika berhenti wajib sholat, terkena hukum seperti biasa. Kemudian keterangan kedua, istilah terus menerus sambung menyambung tidaklah dalam artian mengalir deras terus seperti keran, tidak. Tapi cukup sekiranya kapas. Nah, kapan saja kapas dioleskan akan masih ada teroles darah atau warna darah haid. Bukan berarti harus mancur terus. Kadang-kadang untuk mengecek pakai kapas ditunjuk, dilihat. Kok kapasnya bersih, putih, ada cairan tapi putih, nah, sudah dianggap suci. Tapi kalau masih ada bekas-bekas walaupun sedikit kuning-kuning atau keruh, itu masih dianggap haid. Ya, belum bisa dipakai. Belum bisa dipakai.
Tunggu dulu sampai betul-betul bersih. Nah, makanya ini baru keterangan yang ketiga ini kita tengok. Seperti tadi masa penantian untuk jeda yang di situ untuk menentukan nanti keluar lagi apa tidak itu dihukumi haid atau dihukumi suci terusan. Nah, di sini keterangan yang ketiga ini mengenai hukum masa kosong darah jeda antara 15 hari itu. Semisal keluar tidak setiap hari. Ini ada dua pendapat. Kaul muktamad tetap dihukumi haid. Walaupun prakteknya tetap sholat, karena kan belum tahu. Cuman dihukumi haid aja gitu. Tapi menurut pendapat yang kedua, sementara mukobil itu yang menjandingi, yang mensejajari pendapat tadi, yaitu dianggap sebagai masa suci, sehingga ya wis biasa melakukan aktivitas sebagaimana orang yang tidak haid, ya wajib sholat, boleh kumpul suami istri, tidak bengek dan sebagainya. Kok ternyata besok keluar lagi, ya dinanti lagi. Dan darah haid dinyatakan berhenti suci jika yang keluar sudah cairan putih bersih, tidak ada sisa-sisa darah yang menyertai. Keterangan terakhir itu. Kemudian jika darah yang keluar itu melebihi masa 15 hari, namanya apa? Darah istihadhah. Tapi umumnya darah haid itu 7 hari, 6 atau 7 hari. 6 atau 7 hari. Dan semua ini hasil daripada penelitiannya Imam Syafi'i untuk menentukan masa 6 atau 7 atau paling banyak 15 hari, paling sedikit 1 hari, umumnya 6 hari 7 hari. Ini tidak ada dalil secara nas Al-Quran hadis, tidak, tapi ini hasil penelitian, hasil penelitian ulama. Dan kalau kita lihat ya seperti itu, kalau enggak sehari 6 hari, kalau enggak 15 hari itu. Dan wanita biasanya kalau yang masih normal senantiasa akan seperti itu, istiqomah. Ya jarang sekali maju mundur sedikit, itu ya wajar. Cuman tidak lepas daripada itu. Kalau dia umumnya sebulan 3 hari, ya nanti akan 3 hari terus. Walaupun ya sewaktu-waktu kadang-kadang bisa lebih, tergantung. Kalau keputihan ya bukan darah haid. Darah haid kan tadi, warna darah haid kan ada 5 tadi. Kalau putih bukan darah haid. Keputihan ya tidak masalah. Yang dipertanyakan apanya ini? Pertanyaannya hukumnya itu misalnya lagi udah duduk mau sholat, terus masih keluar itu apa disumbat itu, dikasih pampers? Enggak. Kalau keputihan itu sebenarnya dari lingkup luar, karena ya memang ada 3 jenis itu dalam keputihan itu. Ada yang dari dalam, ada yang hanya seputar luar saja, tergantung. Jadi kalau biasanya kalau yang penyakit itu dari dalam biasanya. Berarti nanti dianggap daimul hadas, mengeluarkan sesuatu itu, sehingga kalau mau wudhu harus dibersihkan. Tapi biasanya sampai keluar mancur-mancur gitu kayak. Tapi biasanya kan hanya lendir-lendir, nempel-nempel di sekitarnya aja. Iya. Itu biasanya hanya di luar aja, nggak sampai dari dalam. Itu biasanya hanya ya seperti jamur-jamur. Tidak
Tapi kalau memang ada yang keputihan itu yang parah itu memang ada. Nah, makanya ada 3 jenis nanti dalam keputihan itu. Nanti kalau dari dalam itu dihukumi najis, kalau yang betul-betul dari dalam. Tapi kalau yang seputar itu nanti tidak dihukumi najis, karena itu dianggap ya kurang bersih dalam membersihkan vaginanya aja. Jadi istilahnya jamur. Jamur. Kemudian keterangan lah, ini baru menginjak ke tadi pembahasan. Nanti 15 hari keluar darah terus, itu belum juga dipastikan kalau itu semua darah haid. Bisa juga dari 15 hari itu ada darah istihadhah yang masuk di situ. Nah, makanya di sini wanita itu nanti ada 7 macam tadi. Wanita yang istihadhah, wanita yang mengeluarkan darah itu ada 7 macam ini. Di setelahnya, keterangan setelahnya itu. Kalau dia sudah tahu mengenai biasanya darah haidnya yang keluar, kemudian semasa 15 hari keluar darah dan dia bisa membedakan, ini yang darah haid ini tanggal 1 sampai tanggal 3 tok ini. Ini tanggal 4 itu keluar darah tapi enggak seperti biasanya. Berarti bagi dia ketika itu dianggap darah istihadhah walaupun masih dalam masa 15 hari. Ini kalau dia memang wanitanya sudah bisa membedakan darah yang biasa haid yang dia keluarkan biasanya kok enggak biasa ini. Nah, itu nanti bisa dihukumi istihadhah. Makanya selama memang maksimal 15 hari, selagi dalam masa 15 hari secara umum dianggap darah istihadhah. Tapi bagi wanita yang dia sudah bisa membedakan warna darah haidnya, itu nanti ditengok dalam 15 hari itu ada kemungkinan ada darah istihadhahnya juga gitu. Tidak terus dipukul rata semuanya darah haid. Ini bagi yang dia tahu. Kalau nggak tahu, gimana? Dan umumnya nggak tahu. Terus pokoknya keluar darah haid. Insyaallah, alhamdulillah. Semoga Allah SWT terima. Kita teruskan habis maghrib. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.